Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Berikut akan dijelaskan mengenai penerima penghasilan dan objek pajak PPh pasal 21. A. Penerima penghasilan yang dipotong dan tidak dipotong PPh pasal 21. Pertama, pegawai. Pegawai bisa dibedakan menjadi beberapa jenis: pegawai tetap, pegawai lepas, dan pegawai dengan status wajib pajak luar negeri. Kedua, penerima uang pesangon dan uang pensiun. Dimaksud dengan penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Ketiga, bukan pegawai. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Keempat, peserta kegiatan. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan. Tidak semua penerima penghasilan akan dikenakan PPh pasal 21, di mana yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 sebagai berikut. Pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka. Kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional. B. Objek pajak penghasilan pasal 21. Dalam pengenaan PPh pasal 21, tidak semua penerimaan yang diperoleh dikategorikan menjadi objek PPh pasal 21. Adapun objek yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Berikut penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 1. Bantuan atau sumbangan atau hibah. 2. Warisan. 3. Bagian laba. 4. Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. 5. Penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Berikut adalah pihak pemotong pajak PPh pasal 21 dan kewajibannya. A. Pemotong pajak PPh pasal 21, yakni setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang. 1. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, dan lain sebagainya. Kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, dan lain sebagainya. Ketiga, dana pensiun. Keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar A. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri. B. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. C. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatih, dan magang. D. Penyelenggaraan kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. B. Hak-hak pemotong PPh pasal 21. Adapun hak-hak pemotong PPh pasal 21 sebagai berikut. 1. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran. 2. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu. 3. Pemotongan pajak bisa mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. C.
kewajiban pemotong PPh pasal 21. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pemotong PPh pasal 21 terdiri atas perhitungan dan pelaporan. Perhitungan PPh pasal 21. PPh pasal 21 dalam perhitungannya harus memahami beberapa hal yang terkait, sehingga tidak adanya kesalahan siapa saja dan apa saja yang termasuk ke dalam perhitungan. Adapun hal-hal tersebut diantaranya besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun, besarnya tarif pajak dan juga jumlah penghasilan tidak kena pajak yang ditetapkan. Biaya jabatan diperoleh dari tarif 5% dari penghasilan bruto, gaji, dan pemasukan lain seperti tunjangan. Biaya jabatan memiliki batas maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Biaya pensiun diperoleh dari tarif 5% penghasilan bruto. Biaya pensiun memiliki batas maksimal 200.000 per bulan atau 2 juta 400 per tahun. Tarif wajib pajak bagi orang pribadi. 1. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 50.000 dikenakan tarif sebesar 5%. 2. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. 4. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Penghasilan tidak kena pajak PTKP. Penghasilan seorang wajib pajak yang tidak dibebani oleh pajak. Jika penghasilannya lebih dari PTKP akan dikenakan pajak.